Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Warta Sentral yang akan menemani siang Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Lutfia Alfifinade dan rekan saya. Saya Nafar Kurniawan yang akan menyajikan berita yang terpercaya dan aktual. Sejumlah berita yang telah kami rangkum untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Aksi mahasiswa di Gedung Agung Yogyakarta tolak RUU TNI yang dinilai merugikan demokrasi. Pelengkung Gading resmi ditutup, kegiatan warga Jogja terdampak. Ruang terbuka hijau Abu Bakar Ali ditutup, pedagang dan juru parkir terancam kehilangan mata pencarian. Baik pemirsa, kita masuk dalam berita pertama hari ini. Kondisi jalan rusak parah di Jalan Candi Ijo yang menjadi akses menuju wisata Tebing Breksi maupun Candi Ijo di Sambirejo, Kapanewon, Prambanan. Hal ini dikeluhkan warga dan wisatawan. Jalan yang semestinya menjadi akses utama wisata justru rusak parah dan membahayakan pengguna jalan. Kerusakan jalan menuju Candi Ijo dan Tebing Breksi ini sudah rusak selama 3 bulan. Terdapat banyak lubang dan kerikil yang bertaburan di sepanjang jalan. Kondisi ini menyebabkan jalan berdebu. Ya kurang lebihnya sekitar 3 bulanan lebih. 3 bulan yang lalu berarti jalannya udah rusak seperti ini ya Bu? Kalau dampak yang buat jualan ya kena debu terus omsetnya turun. Tapi bagi pengguna jalan itu ya mungkin jalannya kan jadi jelek, jadi harus hati-hati, banyak lubang, mungkin juga kalau pas lagi habis disiram itu agak licin, kalau nggak disiram banyak debu. Ya cukup merasa kurang nyaman dan beresiko dengan jalan yang seperti itu gitu. Mungkin sebelumnya itu jalannya cukup baik ya, tapi ini nggak tahu kenapa saat kembali ke sini jalannya rusak gitu. Itu kurang tahu sih, tapi emang cukup beresiko kalau pas musim hujan atau musim kemarau itu bisa berdebu gitu. Kerusakan jalan menuju kawasan wisata tentu tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga berpotensi menurunkan jumlah kunjungan wisatawan. Warga berharap pemerintah segera turun tangan memperbaiki jalan sebelum kondisi semakin parah dan menimbulkan kecelakaan. Pemirsa, kabar terbaru datang dari proyek pembangunan jalan tol Yogyakarta-Solo, khususnya di wilayah Purwomartani, Kalasan, Sleman. Pembayaran uang ganti rugi untuk lahan warga yang terdampak proyek tol kini telah mulai disalurkan. Proses ini dilakukan secara bertahap sesuai kelengkapan dokumen dan hasil validasi dari pihak terkait. Lalu seperti apa respon masyarakat penerima ganti rugi? Berikut liputan selengkapnya. Pemerintah mulai mencairkan dana ganti rugi kepada warga terdampak penggusuran proyek tol Jogja-Solo. Di beberapa titik di wilayah Sleman seperti Kalasan, warga telah menerima pembayaran sesuai nilai yang ditetapkan sebelumnya. Meski proses pembebasan lahan belum sepenuhnya selesai, pencairan ganti rugi ini menjadi titik terang bagi warga terdampak. Pemerintah menegaskan bahwa proses berjalan sesuai aturan. Apakah Mbak sudah menerima uang ganti rugi atas lahan atau rumah yang terdampak proyek tol? Sudah. Kalau boleh tahu itu berapa ya Mbak kira-kira? Kurang lebih kemarin itu 3,9 M ya. Kalau untuk pendapatnya ya sebenarnya kan kita juga nggak pengen ya untuk penggusuran tol ini, tapi karena yang terdampak banyak dan banyak juga yang setuju ya kami terima aja sih. Meski proses pembebasan lahan belum sepenuhnya selesai, pencairan ganti rugi ini menjadi titik terang bagi warga terdampak. Pemerintah menegaskan bahwa proses berjalan sesuai aturan. Beralih ke aksi mahasiswa di pusat kota Yogyakarta, puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Agung Yogyakarta. Menolak rancangan undang-undang TNI yang dianggap berpotensi mencederai prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Untuk mengetahui situasi terkini, kita sudah terhubung dengan reporter kita yang berada langsung di lokasi. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di gedung DPR DIY Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana ribuan massa sedang menggelar aksi demonstrasi yang menyuarakan penolakan terhadap rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI. Seperti yang bisa kita lihat di belakang saya, para demonstran membawa spanduk dan meneriakan tuntutan mereka kepada pemerintah agar keputusan ini tidak disahkan. Mereka menyatakan bahwa rancangan ini akan berpotensi memperluas peran militer
di kehidupan sipil dan juga mengancam prinsip demokrasi. Saya akan berbincang dengan salah satu demonstran yang hadir di sini. Baik, saya akan berbincang dengan salah satu demonstran yang hadir di sini. Dengan kakak siapa? Alvito. Baik, di sini saya akan mengajukan pertanyaan, yaitu apa alasan utama Anda menolak RUU TNI ini? Baik, sebenarnya RUU TNI adalah salah satu ancaman ya bagi Indonesia, bagi negara kita yang berasaskan demokrasi. Kenapa? Karena melihat beberapa tahun belakang kita menghadapi masa-masa yang krisis, apalagi pada saat Dwi Fungsi ABRI ini disahkan, itu membawa negara kita, membawa Indonesia pada era kegelapan, pada era kehancuran. Maka dari itu ketika kemudian kita mengulang hal itu, kita akan merasakan hal yang sama, kita akan merasakan kehancuran kembali dan Indonesia tentu saja tidak akan baik-baik saja. Polemik kerusakan nisan di Komplek Pemakaman Baluwarti, Yogyakarta telah menjadi perhatian publik dan mendapat sorotan dari berbagai pihak. Nisan-nisan yang sempat dirusak kini telah diperbaiki dan dikembalikan ke posisi semula. Deretan nisan di Komplek Pemakaman Baluwarti, Yogyakarta yang sebelumnya rusak kini telah berdiri kembali di atas pusara. Perbaikan dilakukan beberapa hari oleh pihak keluarga dan juru kunci makam. Kapan pertama kali Bapak mengetahui itu loh, kalau ini dirusak gitu? Hari Ya, pertama kali mengetahui jam sekian, jam 4. Sore gitu ya Pak? Iya, tapi pengerjaan kira-kira jam 2 siang. Jam 2 siang? Ya, Dirusaknya jam 2 siang? Ya, mungkin tanggalnya lupa ya, hari Jumat mungkin ya. Jumat minggu lalu ya Pak? Tanggal 16 kalau enggak. Ya. Kasih. Selanjutnya Pak, ini murni kenakalan remaja atau ada motif lain gitu Pak? Ada Dari pelaku. motif, anak itu anak stres. Oh, Anak stres itu misalnya orang tuanya Kristen, tapi anak itu mau beragama Islam, tapi dilarang sama orang tuanya. Permasalahan sampah yang terus menumpuk kini mulai mendapat titik terang. Di tengah keterbatasan lahan dan daya tampung TPA, muncul inovasi baru yang mampu mengubah limbah menjadi energi terbuka. Melalui teknologi pirolisis, sampah plastik yang sebelumnya tidak bernilai kini dapat diolah menjadi bahan bakar minyak. Inovasi ini menjadi harapan baru untuk menangani krisis sampah dan energi secara bersamaan. Beginilah suasana di salah satu tempat pengolahan sampah berbasis teknologi pirolisis yang terletak di kawasan Sleman, Yogyakarta. Oke, perkenalkan namaku Dani, aku dari Bank Sampah Go-Green. Kenapa memilih teknologi pirolisis? Karena pada awalnya program kami di Bank Sampah adalah program pengelolaan sampah anorganik high value, di mana sampah-sampah yang punya nilai jual ini kami kelola lewat bank sampah untuk jadi tabungan sampah. Kayak misalnya plastik, kantong plastik, sedotan, bungkus mie instan, kresek gitu kan. Jadi kami mendapatkan berkah untuk mengelola sampah-sampah yang nggak punya nilai jual tadi dengan teknologi pirolisisnya jet plastik. Gitu. Nah, BBM yang dihasilkan di sini itu ada bensin, solar, sama minyak tanah. Itu tidak kami jual karena ada keterbatasan untuk izin edar kan. Jadi hanya bisa digunakan untuk kami sendiri. Jadi hasilnya itu digunakan sendiri atau bisa juga dikerjasamakan misalnya dengan kelompok tani. Tapi harus dengan komunitas ya, bukan perorangan gitu. Teknologi pirolisis menjadi bukti bahwa sampah jika dikelola dengan tepat bisa menjadi solusi, bukan hanya sekedar masalah. Dari yang tak bernilai menjadi sumber daya energi. Semangat ini membawa harapan baru, tak hanya bagi lingkungan, tapi juga masa depan energi Indonesia. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Warta Sentral. Batik is not just a heritage. Batik is a language. In every stroke, there is a story about culture, about soul, about identity. From the hands of skilled masters, written batik is born with infinite precision and passion that makes the art
of ancestral heritage timeless. Not just a cloth, but a culture heritage that stitches the past, present, and future. Graceful colors, meaningful motifs, strengthening the nation identity. Wearing, it is not just about style, but about giving value, heritage, and elegance. A choice that is gentle and meaningful, because true beauty is born from sincere hands and hearts. Get premium batik cloth with the best quality only at Batik Ayu. Lebih dari 2 dekade bertahan di tengah arus modernisasi dan perubahan tren, UMKM Dewi Tara di kawasan Prawirotaman, Yogyakarta menjadi bukti nyata bahwa ketekunan, inovasi, dan pemahaman budaya lokal mampu menjaga sebuah usaha tetap hidup dan relevan. Berlokasi di tepi jalan strategis kawasan wisata Prawirotaman, Dewi Tara memanfaatkan posisi ini sebagai strategi pemasaran utama. Tanpa mengandalkan teknologi digital, toko ini mengandalkan promosi manual, dari tampilan etalase hingga cerita menarik seputar barang-barang antik yang mereka jual. Kalau kita masih menggunakan manual, karena kita kan tempatnya sangat strategis di daerah pariwisata di Prawirotaman, jadi masih manual, mengharapkan dari mulut ke mulut, dan juga kita sudah eksis toko kita sejak 15 tahun lalu, dan kita mengharapkan pelanggan kita, turis yang lewat, juga kalau untuk digital kita view ya masih hanya 10% saja. Dari jantung kota Yogyakarta, kebijakan penutupan Melangkung Gading Yogyakarta memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Melangkung Gading selama ini bukan hanya menjadi jalur lalu lintas, tetapi juga bagian penting dari identitas budaya dan sejarah kota. Hal ini berdampak pada aktivitas warga yang biasa melintas di kawasan tersebut. Penutupan dilakukan dengan seiring proyek revitalisasi dan pemeliharaan bangunan cagar budaya yang mulai menunjukkan kerusakan struktural. Dampaknya, arus lalu lintas di jalan sekitarnya mengalami kepadatan, terutama pada jam sibuk. Warga diminta menggunakan jalur alternatif seperti Jalan Tirto Dipura dan Jalan Parangtritis. Saya Ayu dari dosen program studi ekonomi. Kalau bicara kesenjangan itu mungkin kalau kesenjangan ekonomi itu bisa ya, tapi kalau mungkin kaitannya infrastruktur itu istilahnya itu tidak selalu ya, karena kalau kesenjangan ekonomi itu kan berarti ketika misalnya ya di sekitaran situ itu tempat di mana pelaku ekonomi itu kan beraktivitas ya. Nah, sehingga dengan adanya penutupan ini kan kemudian menjadi kayak menghambat aktivitasnya itu. Jadi harus mencari alternatif. Kemudian mungkin cuman nanti ya ke depannya itu kan harapannya itu ketika nanti dibuka kembali ya, itu bisa menjadi peluang baru bagi pelaku UMKM maupun pelaku wisata ya, untuk bisa berharap menjadi daya tarik wisata baru dan bisa menarik kunjungan wisatawan lebih banyak lagi. Penutupan Melangkung Gading yang dilakukan untuk proses revitalisasi banyak menimbulkan keluhan dari warga karena memiliki dampak yang signifikan. Untuk melihat langsung dampak dari penutupan Melangkung Gading, saat ini rekan saya sudah berada di Melangkung Gading. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di kawasan Melangkung Gading, di mana kawasan ini sudah ditutup pada tanggal 15 Maret 2025. Melangkung Gading sendiri ditutup karena dinilai rentan dan perlu konservasi. Saat ini saya sedang bersama salah satu pedagang di kawasan Melangkung Gading. Baik Bapak, boleh perkenalkan namanya siapa? Bapak Selamat. Oh, Bapak Selamat. Ya. Boleh ya Pak saya tanya? Boleh ya. Jadi buat pertanyaan pertama, gimana sih pendapat Bapak tentang penutupan Melangkung Gading ini? Ya kalau dilihat dari sisi ekonomi memang berpengaruh ya. Dengan ditutup berarti omset dagangan semakin kecil.
Tapi penutupan ini kan untuk kebaikan juga karena merupakan salah satu bagian dari proyek revitalisasi. Jadi harapannya kan nanti Pelangkung Gading juga semakin bagus, baik ya, strukturnya juga kuat, dan harapan kami di sini bisa dibuka kembali nanti setelah selesai, sehingga aktivitas ekonomi akan kembali seperti semula. Gitu. Mempengaruhi banget ya Pak? Iya, tentu saja karena kan otomatis jalan menjadi sedikit sepi lah gitulah. Terima Gitu. kasih Bapak. Terima kasih. Demikian laporan dari saya Dela Atika, kembali ke studio. Menyusul temuan retakan di beberapa titik, dalam waktu dekat Dinas Kebudayaan akan mengadakan forum diskusi publik guna menyerap aspirasi masyarakat terkait upaya pelestarian kawasan sejarah ini. Baik pemirsa, sekarang kita bergeser ke berita aksi demonstrasi yang terjadi di Yogyakarta. Puluhan driver ojek online di Yogyakarta menggelar aksi unjuk rasa di Polda Yogyakarta. Mereka menuntut keadilan atas kasus pembegalan yang menimpa salah satu rekan sama driver. Aksi ini merupakan solidaritas serta desakan agar aparat penegak hukum menjatuhkan hukuman berat kepada pelaku begal yang dianggap telah meresahkan dan membahayakan para pekerja lapangan. Puluhan pengemudi ojek online dari komunitas ojek online Yogyakarta memadati halaman depan Polda Yogyakarta Kamis siang, mengenakan jaket ojek online dan membawa poster tuntutan. Mereka melakukan aksi damai sebagai bentuk protes terhadap maraknya tindakan kriminal yang menimpa rekan-rekan mereka di jalan. Perwakilan massa diterima petugas dari Polda DIY untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Pihak kepolisian menyatakan akan mempercepat proses hukum dan menindaklanjuti tuntutan para pengemudi. Dengan kasus ini kami akan mengawal sampai tuntas, sampai dengan tersangka diberikan hukuman yang setimpal, yaitu hukuman seberat-beratnya. Harapan kami, tersangka atau terdakwa atau terpidana nantinya akan diterapkan pasal hukum yang seberat-beratnya. Yang sementara ini dari pihak kepolisian baru menerapkan pasal 365 KUHP, yaitu terkait dengan pencurian dan kekerasan. Kami harapkan dikembangkan kembali, ditambah disubsidiar dengan pasal yang lebih berat, yaitu pasal pembunuhan berencana di pasal 340 KUHP, dan juga bisa diterapkan juga pasal 338 KUHP terkait dengan pembunuhan. Atasnya Pak, atasnya tulisan, nah situ. Di bawah. Pangkatnya barang lu. Dengan aksi ini, driver ojek online berharap aparat lebih sigap dan peka terhadap keselamatan para pekerja, berharap keadilan dapat ditegakkan dan ruang publik kembali menjadi tempat aman bagi siapa saja. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Warta Sentral. Dikenal dengan seni dan budayanya, kini Yogyakarta menjadi rumah bagi beragam inovasi kopi jalanan, salah satunya adalah Street Coffee Tour. Sebuah UMKM unik yang tidak hanya menyajikan kopi khas Sumatera, tetapi juga menyimpan cerita perjuangan dan keberanian dalam menghadapi tantangan usaha dari balik gerobak sederhana. Street Coffee Tour mampu bertahan berkat dua hal utama, rasa dan pelayanan kopi yang digunakan bukan dari Jogja melainkan dari Sumatera, menciptakan rasa khas yang tidak mudah ditemukan di tempat lain. Untuk menjaga antusias pelanggan, Street Coffee Tour mengganti menu setiap 3 bulan, menciptakan rasa baru dan mencegah kejenuhan. Street Coffee ini sendiri mempunyai strategi yang membantu usaha ini berkembang dari 1 gerobak menjadi 6 gerobak, ditambah 1 cabang di lingkungan kampus Universitas Veteran Yogyakarta. Kalau untuk mengatasi persaingan, kita lebih gemburnya di sosial media.
sosial media sama marketing omongan. Jadi walaupun mereka nggak beli di kita, tetap saya dekati. Untuk apa? Untuk menarik perhatian mereka. Dan alhamdulillah selama ini berjalan dengan mulus. Dari kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta kembali melakukan penataan ruang kota. Parkiran Abu Bakar Ali akan ditutup sebagai langkah awal pembangunan ruang terbuka hijau demi mewujudkan kota yang lebih ramah lingkungan. Ternyata membawa dampak sosial bagi sebagian warga, terutama mereka yang selama ini menggantungkan hidup di area tersebut. Para pedagang kaki lima dan juru parkir yang biasa beraktivitas di sekitar lokasi pembangunan kini terancam kehilangan mata pencaharian. Saat ini rekan saya sudah berada di parkiran Abu Bakar Ali. Baik, di sini saya sedang berada di parkiran Abu Bakar Ali dan di samping saya ada salah satu juru parkir di parkiran Abu Bakar Ali. Baik, sebelumnya Ibu boleh tahu dengan Ibu siapa? Nama saya Wiji Lestari. Oke Ibu, di sini saya izin tanya-tanya tentang parkiran ini ya Bu. Untuk poin pertama mungkin ada, kenapa sih Ibu menolak rencana pembongkaran parkiran Abu Bakar Ali? Ya sebagai, ini kan saya tulang punggung ya Mas, yang mencari nafkah itu saya. Ya saya keberatan Thomas, nanti saya terus kerja apa gitu loh kalau ini dibongkar. Nah misalnya ini nanti direlokasi kemana, terus ditempatkan di mana itu saya mau. Tapi udah ada tempatnya loh Mas. Misalnya ini mau dibongkar itu udah ada penggantinya itu loh maksudnya. Apa ada dampak ekonomi yang Ibu rasakan jika parkiran ini dibongkar? Ya banyak Mas, sekarang aja ini udah ada sepi toh Mas. Udah melihat berita mungkin ya di sosial media mau dibongkar tanggal 28. Kenyataannya belum terrealisasi toh Mas, ini masih berdiri toh. Nah, terus mungkin mereka cari parkiran di sekitar Malioboro di bawah tuh Mas, bukan ke sini lagi gitu loh. Terus sepi loh, kemarin tuh cuma bayaran yang kemarin 20.000 loh Mas. 20.000. Itu per hari atau iya, satu hari hanya 20.000? Kita kerjakan dua hari sekali. Yang ada kan banyak tuh Mas ini. Kemarin tuh shift yang sebelah, sekarang shift saya gitu loh. Shift kemarin tuh juga berapa ya, 30-an orang Pak ya. Terus nanti gantian gitu loh. Sejumlah pedagang kecil dan juru parkir yang selama ini menggantungkan penghasilan di kawasan tersebut terancam kehilangan mata pencaharian. Bahkan sejumlah pakar ahli menilai jika tidak diantisipasi, hal ini dapat mengaruhi perputaran ekonomi lokal. Secara jangka panjang itu bagus untuk menjadi RTH, ruang terbuka hijau. Tetapi masalahnya itu adalah si pengelola tempat parkir Abu Bakar Ali ini pasti akan kehilangan pekerjaan. Cuma balik lagi ke awal ya, kenapa tempat parkir Abu Bakar Ali itu harus ditutup, karena memang relokasi. Nah, kita harus paham relokasi itu apa. Relokasi itu kan sebenarnya pemindahan lokasi atau pemindahan tempat ke tempat lain. Otomatis pemerintah kota itu pasti sudah memikirkan bahwa ketika mereka kehilangan pekerjaan di situ, mereka kan pasti akan dicarikan tempat parkiran baru atau pekerjaan baru seperti itu. Tapi ya sama-sama tukang parkir sih, cuman tempat untuk mencari nafkah yang baru. Jadi kalau menurut saya dampaknya itu jangka pendek aja ya gitu. Cuma masalahnya itu adalah setelah saya pelajari ya, masalah negosiasi aja. Pemirsa, kawasan Malioboro sebagai jantung wisata kota Yogyakarta kini semakin ramah lingkungan dan wisatawan. Salah satu upayanya adalah dengan menyediakan ruang khusus bagi para perokok. Kebijakan ini diterapkan untuk menekan polusi asap rokok di area publik dan memberikan kenyamanan bagi pengunjung yang bukan perokok. Berikut laporan selengkapnya. Kawasan Malioboro kini dilengkapi dengan smoking area atau tempat khusus merokok. Lokasinya tersebar di berbagai titik strategis yang tidak mengganggu jalur pejalan kaki maupun aktivitas wisatawan. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Widodo, Mas Widodo. Pendapat Bapak tentang smoking area yang udah ada di Malioboro? Ya itu bagus Mbak, soalnya banyak ya puntung rokok di sini kan bikin kotor lah ya. Itu kan lebih bagus, ada tempat-tempatnya itu lebih bagus itu, jadi kan menjaga kebersihan lingkungan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Warta Sentral.
life is never flat. Baik pemirsa, suasana kota Yogyakarta malam ini dipenuhi dengan suara takbir yang bergema dari berbagai penjuru. Malam takbiran menjadi momen yang dinanti setiap tahun oleh warga untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Sejumlah kawasan seperti alun-alun Kidul, Kota Gede, hingga Kauman menjadi titik ramai pelaksanaan takbiran yang meriah, baik dengan iringan beduk, mobil hias. Untuk melihat lebih dekat suasananya, saat ini rekan kami telah berada di lapangan. Kita beralih ke rekan kita yang sudah berada di kawasan alun-alun Kidul, Yogyakarta. Silahkan laporannya. Selamat malam pemirsa, sekarang saya sedang berada di alun-alun Kidul, Yogyakarta. Menutup bulan Ramadan yang suci untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Di tengah kebersamaan umat Islam di seluruh penjuru kota menyambut Hari Raya dengan suara takbir yang menggema. Sebuah tradisi yang penuh makna. Pada malam yang istimewa ini kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan jalanan takbir keliling di alun-alun Yogyakarta. Di alun-alun Kidul Yogyakarta, tradisi takbir selalu dinanti-nanti oleh warga setempat. Tak hanya sekedar beribadah, tetapi juga sebagai ajang untuk mempererat tali silaturahmi antar warga. Takbir yang berkumandang seolah menjadi penanda bahwa kemenangan bagi umat muslim telah tiba setelah sebulan penuh puasa. Sekarang saya akan mewawancarai salah satu masyarakat yang ada di alun-alun Kidul Yogyakarta. Permisi Mas. Oh, okay. Ya, dengan Mas siapa? Saya Mas Noel. Saya mau izin tanya sebentar ya Mas. Menurut Mas Noel tuh yang membuat tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya berbeda itu apa sih Mas di malam takbiran di alun-alun ini? Malam takbiran tahun ini cukup meriah ya. Dan dinamaikan tidak hanya dari warga Jogja sendiri. Malam tahun baru ini juga membawakan tema yang berbeda yang membuat jadi malam tahun baru ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Gitu Mas. Oh ya, terima kasih ya Mas. Ya, terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih. Pemirsa, memasuki masa arus balik Lebaran, sejumlah titik pengangkutan publik dan jalur transportasi di berbagai daerah mengalami kondisi yang beragam. Di stasiun kereta api Yogyakarta dan pelabuhan penyeberangan Lampung, penumpang tercatat masih terkendali dan tidak terlalu padat. Namun berbeda dengan kondisi di Banyumas, di mana kemacetan panjang terjadi. Arus balik di stasiun kereta api Yogyakarta berjalan dengan lancar. Meskipun terjadi peningkatan penumpang pada jam-jam tertentu, tidak terlihat antrean yang berlebihan. PT KAI mencatat jumlah penumpang masih di bawah kapasitas maksimal. Di Pelabuhan Bakahuni, Lampung, arus balik juga masih dalam kondisi normal. Meskipun lintasan penyeberangan ramai, proses naik dan turun kendaraan berjalan tertib dan terkoordinasi dengan baik. Meski sejumlah titik terpantau ramai, namun secara umum arus balik Lebaran tahun ini masih berada dalam kategori terkendali. Meski sejumlah titik terpantau ramai, namun secara umum arus balik Lebaran tahun ini masih berada dalam kategori terkendali. Warga dihimbau untuk tetap memperhatikan keselamatan, memilih waktu perjalanan yang tepat, dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Pemirsa, setiap daerah di Indonesia memiliki cara unik untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri, tak terkecuali di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Menjelang Lebaran, warga di sejumlah desa di Banjarnegara melakukan tradisi makan bersama sebagai simbol penghapusan sengketa dan penyatuan hati. Inilah suasana kehangatan jelang Lebaran di salah satu desa di Banjarnegara. Warga berkumpul di halaman rumah warga atau balai desa sambil menggelar tikar dan menyantap hidangan secara bersama-sama. Tradisi ini biasanya digelar pada malam terakhir Ramadan atau pagi hari sebelum sholat Idul Fitri. Menu yang disajikan biasanya sederhana seperti nasi megono, sayur lodeh, atau opak. Namun, syarat makna kekeluargaan. Tradisi ini juga dianggap sebagai wujud kebersamaan antar tetangga, sekaligus cara untuk membangun solidaritas sosial setelah sebulan menjalani ibadah puasa. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Warta Sentral. Halo Sobat Budaya. Jangan lupa saksikan Rama Sinta, Ragam Kesenian Yogyakarta. Di
talk show ini kita akan mengulik kesenian Yogyakarta yang pastinya menghibur, menginspirasi, dan mengedukasi. yang akan tayang Setiap hari Sabtu pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Stay tune! Pemirsa, jika kalian berlibur ke Yogyakarta dan bosan dengan kuliner yang itu-itu saja, kalian bisa mampir ke kuliner angkringan Timbangan Tebu yang menyajikan berbagai macam makanan dan suasana persawahan dengan view kereta api. Penasaran? Berikut liputannya untuk Anda. Terletak di kawasan Kabupaten Sleman, angkringan Timbangan Tebu jadi primadona baru bagi penikmat kuliner sekaligus pencinta alam. Menawarkan konsep sederhana namun berkesan, angkringan ini menyuguhkan menu khas seperti nasi kucing, sate usus, tempe mendoan, dan segelas teh hangat. Yang membedakan angkringan ini dengan yang lain adalah letaknya yang berada di tengah sawah, tepat di samping rel kereta api. Pengunjung bisa makan sambil menikmati pemandangan hijau dan sensasi melihat kereta melintas dari jarak dekat. Nah pemirsa, kita udah masuk nih di angkringan Timbangan Tebu. Di sini dana 3.000 kalian bisa dapat mulai dari singkong bakar, kroket, dan berbagai macam dessert. Di sini juga ada sate-satean yang sangat unik yang mungkin di angkringan lainnya nggak ada. Ada sate bekicot, sate jamur, sate telur, dan bakso bakar. Di angkringan Timbangan Tebu juga nyediain makanan beratnya berupa nasi teri kencur, nasi bakar, dan juga nasi jamur. Oke Kak Chandra, kita mau coba yang mana dulu nih? Jujur aku penasaran sama sate bekicotnya sih. Untuk kalian sendiri mau coba yang mana? Kayak nasi bakarnya unik deh. Yuk langsung aja gas. Ekspresi. Untuk rasa satenya gimana Kak Chandra? Menurut aku satenya itu unik ya rasanya. Jadi bumbunya itu melekat. Aura smokinya masih kerasa gitu ya? Masih ya. Nah, untuk pemirsa yang mau liburan ke Jogja nih, kalian wajib banget mampir ke angkringan Timbangan Tebu. Karena di angkringan Tebu tersendiri tidak menyediakan kuliner, tapi juga disuguhkan oleh pandangan view alam beserta rel kereta api. Kita lanjut dulu, makan dulu ya pemirsa. Pemirsa, wisata alam kano di Lembah Oya, Bantul, Yogyakarta kembali dibuka untuk umum setelah sempat ditutup karena cuaca ekstrim dan peningkatan keselamatan lokasi. Pembukaan kembali wisata ini disambut meriah oleh wisatawan yang telah merindukan suasana menyusuri sungai dengan pemandangan tebing alam yang memukau. Halo pemirsa, saya sedang berada di Lembah Oya yang tepatnya berada di Kedung Parangan yang merupakan salah satu spot hidden gem yang berada di Bantul. Yuk kita lihat keseruan wisatawan. Setelah beberapa bulan ditutup, suara-suara tawa dan percikan air kini kembali mengisi Lembah Oya. Para pengunjung antusias mencoba lagi wisata kano yang telah menjadi salah satu primadona di Bantul. Sebelumnya, penutupan dilakukan karena debit air tinggi dan adanya evaluasi keamanan jalur. Setelah melalui perbaikan dan penguatan SOP, kini wisata kano kembali beroperasi dengan standar keselamatan yang lebih ketat. Nah pemirsa, di Sungai Oya ini kalian juga dapat menikmati keindahan Sungai Oya dengan menggunakan kano. Untuk menikmati experience ini, kalian hanya cukup membayar 10.000. Untuk kalian yang sedang berlibur di Yogyakarta, khususnya berada di Bantul, kalian juga wajib banget datang ke sini untuk menikmati keindahan Sungai Oya ini. Yuk ajak teman-teman dan juga keluarga kalian. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warta Sentral kali ini. Saya Lutfia Alfifinade dan rekan saya Nafarsi Kurniawan, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.